A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pagi ini kita tetap diberi hidayah oleh Allah untuk bisa duduk bersama di ruangan ini. Walaupun kita berjauhan, tapi hati kita satu. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah menambahkan ilmu bagi kita, semoga Allah selalu turut terus-terusan memberi hidayah kepada kita ke depan dan ke depannya lagi. Marilah kita masuk pada bab atau chapter terakhir dari tingkat 5. Tingkat 5 terakhir ini kita masuk pada materi pekan ke-40 tingkat 5. Dan pekan depan kita sudah ke materi pekan ke-41, sudah tingkat 6 dan itu tingkat terakhir. Mudah-mudahan semuanya sudah siap dengan buku yang komplit, dengan bahan yang sudah dibaca seperti biasanya. Nah, untuk mengenai pembentukan kalimat sesi kedua ini, bab 7, itu kita berbicara aturan khusus proses ilal dan ibdal yang merupakan rangkaian 5 pekan dari tentang kita berbicara alif dan hamzah, kemudian berbicara ilat, kemudian berbicara proses ilal dan ibdal, kemudian berbicara aturan umum proses ilal dan ibdal, dan hari ini kita berbicara aturan khusus proses ilal dan ibdal. Nah, mengapa saya pisahkan yang aturan khusus berbeda dengan aturan umum? Yang umum itu berlaku untuk seluruh huruf yang kita miliki, baik yang salim maupun yang ilat. Nah, sedangkan yang khusus ini diperuntukkan bagi hal-hal yang memang dikhususkan apabila memiliki ilat tetapi berada di depan, di tengah, dan di belakang. Ada hal-hal khususnya di sini, yaitu yang azwab atau yang misal, yang azwab maupun yang nakis. Nakisnya nanti bersama dengan yang lafid, yang 2. Ya. Saya tidak akan membahas lagi bagian depan, bagian ini. Ya. Bagian ini tidak akan saya bahas karena udah 4 kali diulang. Jadi tidak perlu saya bahas, langsung saja hari ini kita berbicara mengenai aturan khusus proses ilal dan ibdal. Ya, kemudian bagian ini juga tidak akan saya bahas lagi. Ya, sampai di sini. Kemudian kita mari bicara tentang aturan khusus. Karena apa kita buat ini di aturan khusus? Karena ini huruf ilatnya berbeda ketika dia di depan, ketika dia di tengah, ketika dia di belakang. Saya bedakan menjadi 3 kelompok. Sehingga aturan khusus itu cuma ada 3. Yaitu apa? Yaitu yang misal itu disebut AK1, aturan khusus 1, yang ini disebut AK2, dan yang nakis disebut AK3. Cuma gitu aja. Jadi cuma 3 kok kalau gitu aturan khusus. Iya. Aturan umum ada berapa? 14. Tuh. Aturan umum ada 14. Aturan khusus ada 3. Gitu. Nah, ketika kita berbicara aturan khusus ada 3 itu, mari kita lihat yang pertama.
Yang pertamanya apa, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Yang pertamanya adalah, ini geser-geser. Itu yang pertamanya adalah apabila bina mitsal ini atau bentuk mabni itu disebut bina. Kalau yang bukan mabni, yaitu yang bisa berubah harokatnya, kita bisa bilang mu'rob, maka kita bicaranya i'rob. Kalau yang mu'rob, i'rob. Kalau yang mabni, itu bina. Karena kita berbicara sekarang yang mabni, kita sebut ada bina mitsal, waw. Jadi ada waw, artinya yang ada di depan. Bina mitsal itu gitu. Ada waw yang ada di depan. Gitu. Fi'il mudhorik yang berwajan dua. Wajan dua itu adalah AI. A, gitu. Masih ingat tuh? A, I, A, U, gitu. I, A, I, U. Masih ingat itu? Wajan satu A, fa'ala, yaf'alu. Wajan dua AI, fa'ala, yaf'ilu. Wajan tiga AU, fa'ala, yaf'ulu. Wajan empat IA, yaf'ilu, yaf'ilu. Fa'ila, yaf'alu. Wajan lima itu II, fa'ila, yaf'ilu. Wajan enam UU, fa'ula, yaf'ulu. Kan begitu. Nah, ketika kita berbicara wajan dua, fa'ala, yaf'ilu. Jadi I-nya ini, ya, ain fiilnya kasroh. Gitu. Nah, tetapi ketika ada tulisan fa'ala, di mana fa-nya itu, dia bilang, ya, fa, kenapa fa-nya? Karena dia mitsal. Mitsal itu yang pertama. Fa-nya itu adalah waw. Apabila waw berada. Nah, kenanya aturan apa? Apabila waw berada di antara harokat fathah dan kasroh, maka dihapus wawunya. Mari kita lihat. Yaf'ilu, ya-nya fathah. Fa-nya si wawunya tadi, yang tadi diganti wawunya ke situ, diapit oleh fathah dan kasroh. AI, yaf'ilu, karena wajan dua, gitu. Karena diapit oleh AI, si wawu ini nggak suka diapit oleh AI, gitu. Gitu aja bahasa kita mah. Karena dia nggak suka diapit oleh wawu, mati dia. Wong namanya sakit. Dikasih yang nggak suka, ya mati dia. Dihapus wawunya. Gitu. Kita ambil contoh. Yaujibu dari yajibu itu. Kalau saudara lihat di kosakata, buka halaman 853, urutan ke-11. Ada nggak? Coba dibuka. Bukunya jangan jauh-jauh, ini sedang belajar. Kosakata coba, 853, urutan nomor ke-11. Apa mujarodnya? Halo? Wajaba. Wajah. Wajaba yajibu. Jaba, yajibu, wujub. Nah, yajibu itu sudah jadi. Sudah jadi ini. Ya. Yang saudara lihat yajibu sudah jadi. Tadinya asalnya dari wajabah kan. Gitu. Ya. Ba asalnya nih. Ya kan, wajabah ini
adalah fiil madi. Ketika mudoriknya ternyata wawunya harus ada. Wawunya itu yaujibu, yaf'ilu, yaujibu. Betul kan? Ya. Nah, ketika yaujibu, wawunya diapit oleh fathah dan kasroh. Maka wawunya dicoret. Gitu. Menjadi tinggal yajibu. Begitu. Coba lihat yang bawah. Itu adalah 854 urutan 50. Coba lihat. Apa itu? Wah, ada. Ada. Wah, ada. Nah, ini juga sama. Wawunya harus ada asalnya. Jadi, yau'idu asalnya. Kemudian di buku sudah jadi apa? Ya, itu. Yaidu. Udah jadi. Tapi jadinya ini tidak. Katanya itu adalah mudhari. Kok cuma 3 huruf? Biasanya mudhari 4 huruf. Mana 1 huruf lagi? Dihapus. Apa yang dihapus? Wow. Tahu dari mana wow dihapus? Karena madinya ada wawunya. Gitu. Dan kita sekarang sudah mengenal AK1. Oh iya ya, AK1 itu kalau ternyata ada wawu dijepit oleh fathah dan kasroh, dibuang wawunya. Begitu. Itu 1A namanya. 1B sama ceritanya mengenai apa 1B ini? Mengenai wajan 2. Makanya ini tetap nomornya 1. Sama-sama wajan 2. Tetapi aturannya apabila wawu pada masdar mu'annas, kalau tadi itu contohnya adalah pada fi'il mudhari, itu sekarang pada masdar mu'annas yang dihapus wawunya. Gitu. Contohnya di sini, apabila ada wawu pada masdar mu'annas, maka wawunya dihapus. Itu 1B. Contohnya di sini. Di buku ditulisnya adalah di halaman 54 urutan 37. Apa itu? Nah, Wasina. asalnya ada wawunya. Nah, salah satu daripada masdarnya, masdar mu'anasnya kalau di buku masdarnya lain, tetapi kalau yang ini wasnatun aslinya. Begitu. Nah, kalau ini masdar mu'annas, wasnatun begitu, wawunya dihapus. Kalau wawunya dihapus, kan nggak bisa dibaca oleh orang Arab dimulai dengan sukun. Masih ingat, ada au berapa yang mengatakan bahwa apabila tidak bisa dibaca yang di depan itu, maka kalau mau dihidupkan, maka dikasih kasroh. Gitu. Kalau mau diwasolkan dikasih kasroh jadi sinatun. Begitu. Ini contoh. Nah, jadi wawunya hilang, itu yang menjadi poin ya. Wawunya hilang. Ini cerita 1A 1B. Selesai nomor 1? Selesai. Nomor 2, ajwab. Ajwab itu di mana? Di tengah. Di tengah kita lihat ada 2 juga ceritanya. Oke, apa dong ceritanya? Kita lihat. Ya. Bina ajwab di tengah-tengah. Gitu. Baik madi maupun mudhari, apabila ada wawu yang dihapus, maka diganti harokat sebelum wawunya dengan doma. Kalau ada wawu yang dihapus, maka wawunya hilang. Ya, wawunya hilang, tapi harokat sebelumnya kasih doma. Contohnya masih ingat, kowalna. Kowalna itu berasal dari kola. Nah, kowala yaitu 838 urutan nomor 73. Apa aslinya? Kola. Kola sudah jadi kalau fi'il madinya. Tetapi
Fi'il mudhari'nya apa? Yakulu. Yakulu berarti itu adalah wajan 3. Berarti ada wawunya. Si alifnya kola itu berasal dari wawu. Begitu. Berarti ketika saudara sebagai contoh di sini, kowalna apabila wawu dihapus, mengapa tiba-tiba cerita wawu dihapus? Karena ketika kowalna ada aturan, masih ingat ada aturan, wawu itu termasuk huruf ilat. Aturan nomor berapa itu bahwa dia tidak boleh memiliki harokat? Aturan berapa? Aturan umum Satu. 1. Satu, itu nomor 1. KU1. Disimpan 1 itu karena begitu penting. Kalau dia itu aturan 1 mengatakan bahwa tidak boleh ada harokat, paling juga bolehnya dikasih sukun atau tidak berharokat sama sekali. Anggap aja kita tunjukkan supaya kelihatan sukunnya. Sukun ada 2. Ada lagi aturan apabila ada 2 sukun berjajar, aturan berapa itu? 6. 6. 6. AU6. Kalau ada sukun berjajar, maka yang dihapus ya Ilat. ilat hapus. Nah, maka si wawu ini dihapus. Ketika wawu dihapus, nah baru cerita ini, baru AK2 berjalan. Nah, jadi tadi di sini ada AU1, ada AU6. Nah, sekarang baru cerita, kita punya cerita adalah AK2 ke sini. AK2-nya itu di sini. Ketika wawunya dibuang, kan harusnya jadi kol. Nah, pakai fathah koknya. Kol. Nah, karena wawunya dibuang menurut aturan 2A dibilang apabila ada wawu yang dibuang, maka wawu sebelum wawu itu harus menerima, harus diganti dengan domah untuk menunjukkan bahwa yang dihapus adalah wawu. Maka yang asalnya kolna pakai fathah menjadi kulna. Gitu. Nah, itu contoh. Kulna, begitu ya. Ya, kami berkata, kalau na itu kami, gitu. Kulna, kami berkata. Kalau kola, dia berkata, gitu. Munculnya kulna kan dari situ, gitu. 2B, alah 2B mah cetek. Kenapa cetek? Kalau wawu itu urusannya domah, kalau iya yang dihapus urusannya kasroh, udah gitu doang. Cetek katanya gitu. Kalau gitu mah sederhana. Contohnya apa, Dok? Contohnya ini ada sebuah kalimat baya'tuha. Itu Bayatuma. Baya'tuma, maaf. Baya'tuma gitu ya. Dari antuma belakangnya, ya, dari antuma, baya'tuma. Nah, baya'tuma ini ketika saudara buat, ya-nya itu harus bersukun karena tidak boleh ya-nya itu berharokat. Bayatuma. Top. Maka ada 2, balik lagi tadi. Dengan AU berapa pertamanya nih? AU berapa? 1. 1. Kemudian berikutnya dikasih AU berapa? 6. Setelah dikasih AU6 ada yang dihapus gitu. Ya. Nah, setelah dihapus yang dihapusnya iya, maka harus dikasih Kasroh. baru AK2B biatuma gitu. Ya. Selesai itu yang kedua. Yang terakhir AK3. Gampang ya ternyata pelajaran pagi ini tuh. AK3 aturan khusus. Khusus itu boleh untuk nakis dan juga lafif. Karena lafif itu ada 2. Tapi yang harus kita lihat hanya si nakis bagian paling ketiganya aja. Kalau ada mafruk yaitu depan dan belakang, tetap yang belakangnya doang yang dimainkan. Yang kena aturan.
Kalau ada berhempet atau makrun, maka yang kedua juga tidak diutak-atik. Yang ketiga yang kena aturan. Begitu. Jadi urusannya sebetulnya ini nakis saja. Jadi yang ketiga aturan khusus untuk nakis. Nah, nakis juga sebetulnya sedikit. Cuma saya kembangkan untuk memudahkan. Itu saya kembangkan untuk memudahkan. Kita lihat yang 3A. Isim pada bina nakis ataupun lapif dihapus abjad ilatnya. Gitu. Coba kita lihat ada sebuah isim mau koyun. Mau koyun itu coba buka kosakata 855 urutan ke 65. 65. 65 ya, betul. Iya. Maka saudara akan lihat aslinya apa itu? Wako. Wako dan satunya lagi harus ada 3. Iya. Wako dan iya. Yaki. Nah, berarti itu yang ketiganya adalah iya. Wako, wako, dan ya. Kemudian ketika dibuat jadi mau koyun, gitu ya. Mau koyun, maka di sini ya yang disebut sebagai apa ini? Huruf ilat itu harus dihapus, mau koyun. Sampai di situ maka ya-nya hilang. Tapi di sini ada mau ko yang akan menerima tanwin oleh siapa? Nanti oleh 3C. Ada aturan tambahan di bawahnya 3C. Setiap tanwin yang dihapus, tanwinnya dipindah ke depan gitu. Jadi mau kon gitu. Tetapi ada aturan lagi di imlanya. Setiap patah tanwin diakhirinya dengan atau ditandainya dengan dikasih alif. Jadi alifnya itu karena patah tain, maka dikasih alif. Alifnya karena patah tain, kan gitu ya. Konnya itu karena tanwinnya diperoleh dari ya yang dihapus, yang bertanwin, gitu. Lihat dulu kalau gitu benar kata 3C, benar. Lari ke sini dulu ke 3C. Pada fi'il bina nakis, bila ada ilat yang berhorokat tanwin, maka abjad ilatnya yang dihapus, gitu. Tanwinnya itu ya diberikan pada abjad sebelumnya. Contohnya Hollywood, jadi holin, wawunya dihapus, tanwinnya dikasih. Hadiyun, ya-nya dihapus, kemudian tanwinnya dikasih ke depan jadi hadin gitu. Wakiyun, kopnya dihapus, kemudian tanwinnya dikasih ke depan jadi wakin. Kemudian nawiyun, ya-nya dihapus menjadi nawin. Itu kata 3C. Nah, itu diterapkan tadi ke atas ke sini ya. Terapkan ke sini setelah sini mau kok ya-nya dihapus. Kalau gitu ngapain ada 3A? Langsung saja 3C. Ya boleh, saudara kalau mau langsung sekarang ada ilmunya, udah 3C aja. Kalau itu yang ada di terakhir gitu ya, ketika dihapus. Nah, karena nanti kalau ada ketemu yang lain gitu, ada juga nanti yang tanwinnya dihilangkan, tanwinnya harus dipindah ke depan gitu. Sehingga saya pisah aja lah. Walaupun ini redundant, jadi di atas ada, di bawah ada gitu. Cerita tentang munculnya tanwin yang dipindahkan karena ada yang dibuang tanwinnya. Itu nomor 3A, 3C. Itu berdekatan. Harusnya ininya 3B, nggak apa-apa lah. Udah, karena udah terlanjur sejak awal saya buatnya begini. Supaya seluruh kelas KBI sama ketika berbicara angka mana yang dipakai ya, yang belajar dari KBI 1, 2, 3, saya tidak mau merubah lagi. Udah biarin aja. Yang kedua, 3B. 3B pada bina nakis, lapif yang jajem. Kalau dijajemkan karena jajem, maka harus dihapus abjad dialatnya. Kenapa harus dihapus? Karena jajem itu membuat dia bersukun.
Padahal huruf ilat dikasih sukun. Sukun itu mematikan gitu ya. Menurunkan dari harokat fathah, domah, kasroh, dikasih sukun, turun ke bawah satu tingkat. Ini dia huruf ilat, diturunkan lagi, mati dia. Hapus. Jadi contohnya di sini, tageju, ya tageju aslinya itu bukan taju, tageju, kan gitu. Tageju itu diperoleh dari 831 urutan nomor 14. Coba. Apa itu 831? Apa? Apa? Jadi kalau saudara membaca buku KBI itu, kalau ingin tahu artinya dan saudara ingin tahu mujarabnya, buka kosakata. Yang begini itu tidak perlu disuruh, harus keinginan sendiri. Semua enam bukunya, semua huruf Arab yang ada di buku 6 biji dicari kosakatanya, dicari artinya, dicari mujarodnya supaya saudara menjadi tambah kosakatanya di otak ini. Ya saya juga sama belajar begitu, dibuka gitu ya. Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya. Asalnya dari go, ja dan apa? Yagzu. Yalzu. Ya, keju. Madinya apa? Roza. Nah, yang ketiganya terakhirnya berarti wow, karena yageju di mudorinya. Oh, berarti tadi di madinya itu adalah sebetulnya aslinya wow. Makanya di sini tagejuyu gitu kan? Taju. Tarzu. Nah, aslinya begitu. Kalau yang pakai ta berarti domirnya apa? Anta. Anta, gitu. Tiba-tiba muncul Nahi. lam yajum. Membuat lam yajum itu huruf nomor berapa? Lam yajum. 18. Masa jauh-jauh 18? Saya. Nahi. 8, Nahi. 9. 9 kalau 8 latajum, 9 lam yajum. Nah, 10. setiap dibuka lagi begitu. Kalau mau. Aduh, ini udah habis tingkat 5 ini. Tageju tibat adalah lam yajum dijajemkan. Maka wawunya asalnya berharokat doma gitu ya, menjadi sukun. Dan kita tahu kalau wawu bersukun maka dia akan dihapus. Jadi la tageju. Maka begitu juga uhlu dari khola apa? 803 urutan 53 berkholawat bertemu itu nanti dipakai terus ke belakang tuh khola itu. Saya ambil contoh ya, hada juga terus saya pakai belakang ya. Nah maka uhlu wawunya dibuang menjadi uhlu. Ihdi dari hadaya itu 851 urutan ke-11. Dibuang. Inwi dibuang. Gampang lah kalau gitu 3B. Apa? Kalau kena jajem tapi di belakangnya ya ternyata ini kan 3. Kalau 3 itu nakis berarti itu harus dibuang. Kalau yang akad 3 itu dibuang kalau kena jajem. Buang aja, apapun buang aja. Tuh, itu kenapa kehususan daripada ilat tuh dia mudah dibuang. 3C tadi sudah diterangkan. Baru 3D ini tambahan sebetulnya. Sebetulnya ceritanya cuma 2 juga tadi di atas itu yang saya ubah menjadi 3 supaya terpecah. Ini ada 3D apa? Ini mah sebetulnya penambahan dari saya karena di buku-buku lain mah nggak ada.
Di sumber-sumber utamanya nih dari segala kan nggak ada gitu ya. Itu dari saya ini 3D itu. Bagaimana? Kalau ada fiil madi yang bina nakis bila bersambung dengan wawu alif. Saya tanya, fiil madi yang punya wawu alif berapa biji? Huwa. Hum. Satu. Satu. 4, 1, 9. Masih ingat? Pak Rudi itu pelajaran. Saya udah lupa. 4, 1, 9. Empatnya apa? Kalau fiil madi nih. Empatnya apa? Fathah. 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 9-nya apa? Sukun. Jazm. Sukun. Satunya apa? Munah. Waw alif. Nah, wawu jamaah, wawu alif. Gitu. Aduh, Pak Rudi, itu mah pelajaran lama, pelajaran adik kelas, gitu bahasanya sok-sokannya ya. Biasa lah kalau sudah pelajaran naik mah yang lama lupa. Nah, jangan diulang lagi. Oke. Maka ketika yang ada mengandung ini, gitu. Tetapi yang mengandung ini siapa? Wawu alif ini mengandung ini berarti berdomir apa ini? Hum. Hum. Tidak boleh dirubah ini. Bain berdomir humnya itu tidak boleh dirubah. Yang diubah apa? Itu adalah huruf di 800 berapa? 5 Duh, putus-putus. 805 nomor 22 putus nggak? Ulangi 805 urutan 22. Da'a. Yad'u. Ya, Ya'an. Da'a yad'u. berarti huruf ketiganya nakisnya berupa apa? Pilat apa? Wow. 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 Makanya saya tulis aslinya da'awu. Wow, yang ditempati si domah jamak itu, karena itu jamak ya. Da'awu gitu. Oke? Tetapi ingat lagi ceritanya. Kalau ada wawu berharokat domah gitu. Wawu itu menurut U1 apa U1 katanya? Dikasih sukun. Menurut U6 setelah kena sukun bergandengan dengan sukun sebelahnya harus Hilang. dihapus. Akibat 1 dan 6 jadinya AK 3D. Jadi kalau saudara nanti mau mengatakan, oh ini berubah ke sini karena AU1 dan AU6. Boleh. Tapi sekarang sudah ketemu AK 3D. Bilang aja, ini ke sini karena AK 3D. Gitu. AK 3D itu apa? AK 3D langsung bilang bahwa harus dihapus abjad ilatnya, dihapus, coprek. Nah, tetapi karena ada wawu alif sebagai jamak, biasanya pakai u. Apakah harus juga pakai u ainnya? Padahal ainnya itu adalah ain fiil, padahal biasanya bukan di situ. Biasanya yang dapat u-nya itu, dapat domahnya itu di lam fiil. Nah, jadi bagaimana ini? Ternyata bedanya AU1 plus 6 dengan AK3D, walaupun similar tadi, di sini ada tambahan penjelasan. Nah, penjelasan ini saya ulangi, saudara cari di buku lain, tidak akan ada, karena ini saya macukan, akan dibaca fathah bila yang dibuangnya alif. Gitu. Kalau yang tadi da'a gitu ya, kemudian di situ ada alif dan dibaca doma bila yang dibuangnya wawu ataupun ya gitu. Maka di situ jadilah dia da'a. Kemudian nanti ketemu rodiyu menjadi rodu.
ahdayu menjadi ahda, begitu ya. Ini kata si akad 3. Ternyata selain daripada fiil madhi yang pakai wawu alif, kita juga punya yang jamak itu apalagi yang ada una tapi ada di mudorik atau di amr. Kenapa mudorik dan amr? Mudorik dan amr itu satu keluarga karena amr berasal dari mudorik. Namanya saya kasih 3E. Begitu 3E. Begitu. Bilangnya apa? Ini ketika mudorik wawu jamaah atau mukhotobah ya. Yang ada wawu nun atau ya nun, ini ada berapa ini? Ada berapa di mudorik? Una satu. Una satu. Yang unanya 1, yang inanya 5. Inanya Yang Mhm. una 5. 5. 5. pakai ya depannya, pakai ya bersukun. Coba lihat di tabelnya. sukun. Tidak bersambung dengan Nah, yang ada ya bersukun, kemudian ada berapa biji? Di tasrif mudorik. maka dihapus subjek lagi. 1 ya. 2. 2. Maka ada ilahnya harus dihapus. Asalnya Dibaca fathah bila alif dan bila yang dibuang wawu ya. Coba lihat bedanya dengan di atas, beda dikit sekali. Coba lihat. Lihat. Yang di atas nggak ada kasroh. Nah, di sini kalau tadi itu jadikan fathah bila yang dibuangnya alif, tapi kalau dijadikan domah bila yang dibuang wawu atau ya. Kalau sekarang tidak, bukan domah, tetapi domah hanya untuk yang jamaah dan jadi kasroh kalau yang mukhotobah. Itu bedanya dikit sekali. Nah, jadi kita ambil contoh begini sekarang. Kita ambil contoh. Ketika ada ya, saya tidak perlu menerangkan lagi AU1, AU6 ya. Ya-nya ini dihapus, maka begitu. Ketika sudah dihapus, kalau dia asalnya dia alif, menjadi yara'auna. Kalau di sini di depannya A, gitu. Kalau ini ya, nah gitu. Jadi kemudian ini pakai di, jadi yahdina gitu. Karena ini pakai ya di bawahnya ya, ini wawu gitu. Dan begitu juga yastahyuna, tuh begitu. Yuhyuna jadi yuhyuna, begitu. Itu kata si 3E. Nah, ini satu keluarga nih, 3D dan 3E, cuma beda dikit gitu. Nah, terakhir saya buat lagi nih. Ini pun sebetulnya detailing aja. Kita ambil lagi fi'il madhi, kealifan. Kalau bedanya dengan ini, dengan yang mana? Yang pakai wawu alif adalah 3 apa? 3A. 3 apa? 3D, sorry. Baru 3D. Mana tadi 3D? Nah, jadi ini tidak atau berbeda dengan 3D. Kebalikan dari 3D. Kalau 3D itu ada wawu alif, sekarang tidak bersambung dengan wawu alif. Maka di akhir alif, bila diakhiri alif, maka alifnya jadi alif begini. Dikembalikan ke asalnya yaitu wawu atau ya. Kalau wawu kembali wawu ya, kecuali, nah ini kecualinya tambahan lagi, bila harokat sebelumnya fathah alif dihapus selama tidak dibutuhkan untuk kedudukan domir. Apa itu kedudukan domir? Kalau tiba-tiba ada kedudukan domir itu ada sukunnya yang 9 itu. Fi'il madhi kan perlu sukun. Nah, ketika itu maka tidak boleh dihapus. Nah, jadi kita lihat sekarang rawaid itu dulu asalnya adalah seperti itu ya. Jadi sekarang dikembalikan jadi rawaitu, arwaita, sawatu, sawat asalnya dari sawat gitu ya. Sawata. Jadi dikembalikan seperti itu.
Nah, kemudian berbeda keluarganya apa? Kalau tadi fi'il madi, sekarang fi'il mudhari'nya bagaimana? Nah, kalau fi'il mudhari'nya di sini yang isnen dan nun niswah. Ini ada berapa di fi'il mudhari' nih? Yang ani, isnen itu ani. Tambah nun niswah 1 menjadi 4 tambah 1 ada 5. Nah, yang 5 itu aturannya maka alifnya diganti dengan ya. Yarwi, jadi yarwi yanu, yarwin. Dina. Ini nggak bisa walaupun di sini. Nah, ini pertanyaan 3F. Ini kenapa? Kan dia kena sukun nih, gitu ya. Karena ini dibutuhkan ina itu untuk nggak bisa dilepas. Nah, itu tadi 3F itu 3F mengatakan jika harokat sebelum patah alifnya itu dihapus selama tidak dibutuhkan untuk kedudukan domir, tapi ketika dibutuhkan maka dia tidak boleh dihapus. Nah, jadi ya-nya tetap hadir gitu. Nah, walaupun dia bersukun. Nah, karena ya ina itu dibutuhkan untuk menunjukkan dia domirnya. Gitu. Nah, Pak Rudi, jadi asalnya 3, kok jadi tambah susah? FB-nya jarang. Jadi ya nggak usah terlalu dipikir. Oke, ada tapi cukup lumayan. Tapi yang penting AB-nya aja atau AC. A dengan C sama, dengan B aja itu yang sering dipakai. Tuh, yang 2 gampang, yang 1 gampang. Gitu. Kalau begitu apa? Kalau begitu berarti saudara bisa menjawab ini. Kan gitu. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya coba Pak, boleh? Boleh, silahkan. Nah, silahkan. Di sini ada nomor 1. Bentar Bu. Saya lihat dulu wajah-wajahnya. Nah, sekarang saya buka. Nah, sekarang yang bicara Ibu Nani Hendra Ningsi itu kan kelihatan sekarang mah. Mangga Ibu Nani Hendra Ningsi, silahkan nomor 1 begitu. 1 di sini ada kata baya'a dengan posisi. Sebentar Bu, ini kok saya hilang di tempat saya. Sebentar. Nah, ada lampu mati. Hari pagi ini agak kurang matahari bersinar. Ini sudah memanggil touring nih kalau sudah begini, sudah terang beneran. Sebentar ini harus dipindah ke sini. Nah, oke. Sekarang saya hidupkan lagi. Saya switch. Oke. Layarnya kok kecil ya? Sebentar. Oke, sekarang besar. Besar, Bu? Besar. Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan. Nomor 1 sampai 6. Madi semua. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 dari kata baya'a yang huruf ilatnya ada di tengah, yaitu ajwab. Di sini jadi ba'a. Di sini kena aturan umum 1, yaitu abjad ilatnya cocoknya berharokat, sukun atau tidak berharokat sama sekali. Yang kedua, yang aturan 2 aja, abjad ilatnya berharokat fathah diganti dengan alif lainah atau alif bengkok, Pak. Karena di tengah-tengah dikasih alif tegak. Ya. Nomor yang keduanya yaitu royaba, hasilnya adalah roba, sama Pak, huruf ilatnya di tengah, kena aturan yang AU1 dan AU2 sama dengan yang di atas. Yang nomor 3-nya romaya, ya jadi Roma, sama aturannya AU1 dan AU2 Pak. Karena ingat ini posisinya di mana? Posisi ilatnya di yang ketiga di akhir nakis. Nakis, maka ya
huruf ilatnya di akhir nakis, maka hasilnya Roma kena aturan AU1 dan AU2. AU1-nya membuat ya-nya bersukun gitu. Nah, abjad ilatnya berharokat sukun atau tidak berharokat sama sekali. Kali, Yang oke. AU2-nya huruf ilatnya berharokat fathah diganti dengan alif bengkok. Karena terakhir ya kasih alif bengkok, boleh gitu. Kalau ada yang menulis Roma, kemudian ya aja, tidak pakai sukun, tidak pakai fathah, boleh juga Roma. Nanti ada ketemu Roma itu tidak pakai alif, tetapi masih pakai ya saja tanpa apa-apa, ada juga. Oke, terus keempat. Empatnya hadaya sama huruf ilatnya di akhir nakis, hasilnya hada sama aturannya AU1 dan AU2 sama yang seperti di atas, Pak. Terus Yang kelimanya madada, hasilnya madda, itu huruf ilatnya di akhir nakis, ini kena aturan nomor AU8B, yaitu abjad yang kedua berharokat selain sukun, maka diidghamkan apa berharokat tasdid, Pak, jadi madda gitu. karena dia yang terakhirnya sama dengan sebelumnya, jadi dan tidak bersukun, maka dia gabung di tasdid. Yang keenam yaitu nawaya, huruf ilatnya sama di akhir lafif, ini jadi nawa, karena aturan AU1 dan AU2. Nah, pertanyaannya kan ada wawu di tengah tuh. Iya, ya. Terus diapakan? Dihilangkan. Tidak. Dipindah. Ganti alif. Tidak. Diganti alif. Tidak. Nawai. Oh, enggak diapa-apain ya? Enggak diapa-apain. Jadi didiamin ya, Pak. Iya, jadi yang terkena aturan itu kalau lang lafid hanya seperti nakis. Jadi yang belakangnya aja. Yang latif dibiarin saja. Iya, gitu ya. Oke, selesai 1 sampai 6. Siapa 7 sampai 12? Bu Sri Susilowati, silakan. Atau siapa? Belum? Siapa? Saya boleh, Ustadz, kalau begitu. Boleh. Silakan. Ya. Baik. Yang nomor 7 ya Ustadz sampai 12. Betul. Baik. Yang nomor 7 sampai 12 itu nomor 7 adalah ajwaba. Itu fi'il madi dengan posisi ilatnya ajwab. Ya, wajan 7. Ini kena aturan umum 13 menjadi ajauba. Jadi wawunya itu menjadi sukun. Kemudian kena aturan 2, aturan umum 2, wawu ini karena sebelumnya adalah fathah sehingga berubah atau dirubah menjadi cocoknya dijadikan alif sehingga menjadi ajaba. Oke, jadi aturan 13 bilangnya apa tadi? Ya. Aturan 13 tulisannya apa? Aturan 13 ya. Nukilat. Ditukar. Iya. Ditukar, ya. Nukilat ya. Nukilat, namanya nukilat. Ya, Oke. karena ada abjad ilat berharokat, sebelumnya ada abjad syafih. Ya. Oke, berikutnya. Ya, baik. Yang ke-8-nya adalah dari kata idtaroba. Di sini sama juga fi'il madi sahih salim ya di ajwad, kemudian kena aturan 10C. Ya. Bilangnya gimana 10C? Idtoroba ya, yaitu mengganti abjad ta menjadi to.
Oke. Jadi menjadi ittoroba. Ittoroba. Oke. Ittoroba. Berikutnya. Kemudian ya yang ke-9 adalah ini yang tadi kan id, sekarang id ya, ittaroha, ittaharo. Ittaharo ini sama kena aturan umum 10C juga menjadi ittoharo. Jadi taknya gitu diganti menjadi huruf to atau abjad to. Terus? Kemudian yang ke-10 adalah belum selesai. Belum selesai. Karena ada to berjajar. Oh, iya. Ada to. Kena aturan AU 8B. Di mana? Karena Itu bukan. tapi ini bukan to, do sama to. Oh, oke. Saya lupa. Belum ngasih tahu ya. Iya. Bahwa jadi begini, kalau itu id, jadi satunya do, satunya to. Berarti cukup berhenti di sini, ya kan? Ya kan? Berhenti di 10C. Itu udah betul sampai di situ. Nanti, makanya kenapa saya kasih dalam kurung, nanti saudara akan temukan juga ternyata do juga diperlakukan sama. Jadi makanya saya kasih dalam kurung, jadi bisa juga akhirnya dia digabung. Oke, kena aturan 8B. Makanya ini saya kasih dalam kurung karena ini tidak umum. Jadi tidak sesuai kaidah umumnya gitu ya. Akan muncul. Baik, Ustaz. Oke, berikutnya nomor 10. Baik, Ustaz. Yang ke-10 adalah dari kata iwtasola. Ini sama kena aturan umum 10A. Bilangnya? Iya. Aturan umum 10A yaitu ittasola. Ittasola. 10A bilangnya gimana? Wawunya menjadi ya Waw, Pak. Ya. Diganti tak. Wajan 8 ya. Pak fiilnya alif, waw ya, sa diganti tak. Iya. Wawunya diganti tak sehingga menjadi ittasola. Belum. Ya, taknya digabung oleh aturan 8B. Umum 8B. Taknya digabung menjadi aturan umum 8B menjadi ittasola. Jadi ya diidghamkan menjadi tasdid. Berikutnya. Kemudian aturan umum ya, gimana Ustaz? Ya, berikutnya terus. Oh ya, berikutnya yang ke-11 yaitu dari kata istagoro. Ini kena aturan umum 10A sama dengan yang di atas bahwa huruf ta sukunnya menjadi huruf ta sukun. Sehingga menjadi ittagoro karena taknya diganti tak. Taknya diganti tak. Taknya diganti tak juga ya. Ada dua ta sehingga dijadikan idgham jadi tasdid jadi ittagoro. Terus yang ke-12 adalah kowalna. Ya. Ini kena aturan umum 1. Kowalna di sini wawunya menjadi disukunkan menjadi kolna ya. Kolna. Dan ini kena aturan khusus 2A. Sehingga 6 dulu. Oh, AU6 dulu. Ya. Kena aturan khusus AU6. Bukan. Karena AU6 maka wawunya dihapus. Ya. Aturan 6 maka aturan umum 6 wawunya dihapus sehingga menjadi kolna ya, menjadi kolna. Nah, karena ini kena aturan khusus 2A
Karena wawu ya sehingga tadinya fathah, jadinya fathah menjadi domah, menjadi kulna. Oke, alhamdulillah hebat Ibu Cucu. Oke. Iya, memang harus kita tuh kan harus selalu berusaha nggak apa-apa. 13 sampai 17 semuanya mudorik. Siapa mau? Silakan Pak Nurhamdani. Saya Pak Ustadz. Oh, Ibu Isda. Setelah ini Ibu Isda. Sekarang Pak Nurhamdani dulu. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. 13 adalah Yausilu. Yausilu itu adalah fiil mudhorik wasan 2. Ini kena aturan khusus di mana ini adalah mitsal. Mitsal didahului dengan wawu yang dihapit oleh fathah dan kasroh, maka dihapus. Menjadi yasilu. Mantap. Terus? Yang ke-14 juga demikian. Yauidu adalah mitsal karena didahului dengan wawu, diapit oleh kasroh dan fathah dan kasroh, maka kena aturan khusus 1A menjadi yaidu. Ya. Terus yang nomor 14 ya Pak? Ya, 15. 15 yaitu yaudiu. Yaudiu ini sama dengan atasnya, kena AK1 karena mitsal di mana wawunya diapit oleh kasroh dan fathah dan kasroh, maka dihapus jadi yadiu. Oke. Kemudian 16 yakmuwu. Ini adalah kena AU13 yaitu karena ada ilat yang berharokat, sedangkan sebelumnya ada sohih yang sukun, maka harus ditukar. Ya, kopnya menjadi waw, wawunya menjadi sukun. Ini adalah nukilat. Yakumu. Akhirnya yakumu. Demikian. Satu lagi 17. Siap? 17. Ya, 17. Ini sama. Iu. Ini ada ilat yang bersukun, berharokat. Sedangkan sebelumnya ada sohih yang sukun, maka harus ditukar. Ya, ba menjadi kasroh, ya-nya menjadi sukun, karena nukilat, maka ya bi'u. Ya bi'u. Nah, ini ya-nya tidak dihapus karena cocok dengan kasroh di depannya menjadi pemanjang, jadinya ya bi'u. Gitu. Oke. Siapa tadi Ibu Isdar ya? Ibu Isdar, mudorik lagi. Nah, silakan Bu Isdar, tapi yang nakis. Tadi Bu Isdar ya? Ya, Pak Ustadz. Saya coba silakan. 18-24. 18 sampai 24. Ini nomor 18. Iya. Yarda'u. Ini termasuk dalam fiil nakis. Fiil nakis karena huruf ketiganya itu dalam fiilnya huruf ilat. Kemudian ini karena aturan AU1 di mana ilat yang bersukun atau tidak berharokat itu. Kemudian juga terkena pada AU2. Abjad ilatnya fathah diganti dengan alif atau alif bengkok. Iya. Oke, mantap. Terus kemudian yang ke-19 itu yahluhu itu juga termasuk dalam fiil nakis, akan terkena dia terkena aturan AU1 mana abjad ilatnya itu sukun atau tidak berharokat, maka dia akan menjadi yahlu ya. Karena walaupun ini wawunya bersukun tidak mati karena cocok dengan sebelumnya ada u ya, sehingga ini jadi pemanjang dolang yahlu. Oke, teruskan. Kemudian yang nomor 20 itu ya'zu. Sama juga dengan itu tadi fiil nakis. Ini terkena aturan ya'zu AU1 juga, ini aturan umum 1. Oke, bagus. Terus. Ya. Kemudian yang
21 ya Ustaz. Ya. Yuzakiu sama termasuk fiil nakis ya. AU1 karena itu abjad ilatnya sukun. Kemudian juga terkena pada yang AU3 karena abjad ilatnya kasroh, jadi diganti dengan ya. Tetap ya dia ya berubah jadi ya cocoknya itu. Boleh juga coba dibacakan AU14 apa? AU14 adalah wawu akhir pada kalimat 4 harokat atau lebih diganti dengan ya. Nah, Dan- sama gitu ya. Itu sama ya. Ternyata sama juga bisa dengan AU14. Oke. Ya. Nomor 22. Nomor 22 ini yu'ati'u sama fi'il nakis juga. Ini yu'atifu juga AU1 cocoknya dengan AU3 juga, sama dengan yang tadi di atas, juga terkena AU14. Oke, terus Kemudian yang 23 ini yarkiu ya. Yarkiu ini termasuk fi'il nafif karena ada 2 huruf ilat. iya, wawu dan ya. Oke, Ya. terus Nah, kemudian dia terkena AK1. AK1 wawu di antara fathah dan kasroh. Jadi wawunya hapus. Ya. Kemudian yang 24. Tapi sebentar, setelah AK1A ada AU1 yaitu belakangnya terkena. Nah, jadi bisa AU1 ya terkena. Oke, jadi itu kena. Nah, sedangkan wawu yang di depan biasanya tidak ikut kena, sekarang kena karena kena AK1A. Ada AI-nya itu ya. Oke, bagus. Terus Kemudian yang nomor 24 yadwiyu. Ini juga if karena ada 2 huruf ilat. 2 huruf ilat. Wiyu. Iya, yadwiyu. Ini terkena AU1. AU1 di mana abjad ilatnya sukun atau tidak berharokat, maka menjadi yadwi atau yadwi aja. Yadwi panjang ya. Oke, boleh. Nah, coba kita lihat di depan di soalnya. Ini kira-kira yaf'alu wajan berapa itu? Yaf'alu wajan 1. Bisa 1, bisa 4, ya kan? Yaf'ulu. Yaf'ulu Wajan wajan bisa 3 bisa 3 bisa 6. Bisa 3. Yang ini nomor 20. Nomor 20. Wajan 3 3 atau 6. Kemudian yaf'ilu Wazan 2 atau 4. wajan 2 atau wajan 5. Iya, 2 atau 5. Yang ini yaf'ilu Yaf'ilu wajan 2 atau 5. 2 atau 5. Nah, yang ini 21 Yufa'ilu. 13 ada tasdid sehingga depannya bukan ya tapi yu. Masih ingat. Nah, buka lagi. Begitu juga 22. Wazan 11. 11 ya ada alif setelah fa-nya ya. Jadi kalau ada soal itu semua digali apa-apa yang lalu. Oh, dari wajah digali, dari arti digali, dari kosakatanya ini apa aslinya digali, baru kemudian prosesnya. Nah, jadi belajar itu
menjadi komplit selalu semua gitu ya. Oke, siapa yang mau Amer 25 sampai 32? Saya Prof. Silakan Pak Pitang. Saya coba ya Prof ya. Silakan. Nomor 25 IDIM. Itu ada dua opsi, bisa pakai 8A atau AU11 AU12. Kalau pakai 8A itu akan terjadi perpanjangan harokat mad. Jadi itu hamzahnya menjadi sukun, menjadi IDIM. Oke. Kemudian kalau pakai AU11 di mana hamzah wasolnya itu hilang karena tidak terbaca. Kemudian sisanya itu kan menjadi hamzah yang berharokat sukun. Juga aturan AU12 itu dihilangkan menjadi dim. Ya, jadi memang saudara akan ketemu yang banyak yang din. Tapi nanti juga bisa ditemukan yang idim. Ya, yang itu dim, yang ini idim. Oke. Baik. Berikutnya silahkan Pak. 26-nya Pak Pitang. Ya. Uswun. Uswun pertama kita pakai AU13 terjadi nukilat di mana posisi ajwafnya itu waw yang berharokat, dan ini karena di depannya itu ada huruf soheh yang sukun sehingga ini berat nih, jadi harus ditukar di nukilat. Jadi shotnya menjadi memperoleh harokat yang domah menjadi usun. Setelah usun ada huruf ilat pada huruf yang ilat yang bersukun bersebelahan dengan sukun juga yang nun yang sohe, sehingga yang ilatnya dihapus menjadi usun. Kemudian ketemu aturan 11, hamzah wasolnya itu tidak terbaca, dihilangkan, kemudian tersisa jadi asnun ya. Sehingga itu tadi sun ya, sun. Karena huruf hidup si wasol tidak diperlukan lagi. Ya, Oke. Ya sun. Sehingga kena 12, 11, 12 itu satu keluarga itu. Ya. Oke, jadi tinggal sun aja. Terus Pak, 27. Iusil ini juga ada dua opsi. Opsi pertama 8A, wawunya itu wawu yang sukunnya itu menjadi pemanjang menjadi ya, jadi isil. Kemudian pakai harokat 11 12 AU11 12 itu hamzah wasolnya hilang, dibuang ya. Dibuang, sisanya wawu sukun juga dibuang menjadi sil. Nah, jadi sering juga ketemunya sil, tapi nanti isil juga ada. 28. Irib. Irib itu pertama dilihat adalah AU13 karena ini ada huruf ilat yang memperoleh harokat, sementara di sisinya itu sebelumnya itu huruf soheh yang sukun. Jadi ini ditukar menjadi irib. Kemudian karena ada dua sukun yang berdekatan, yang satu ilat, satu sohen, yang ilatnya dihapus menjadi irib. Kemudian AU 11 12 misal ini jadi satu, hamzah wasolnya dihilangkan menjadi rib. Ya. Jadi terlihat nih Amr tuh sering ada begini, dim, sil, sun, rib gitu ya. Oke, teruskan. Uhlu ini pakai akad 3B di mana huruf nakisnya itu adalah waw yang bersukun sehingga itu dihilangkan menjadi uhlu. Kemudian ihdi juga huruf nakis ya bersukun, itu aturan akad 3B itu dihilangkan menjadi ihdi. Kemudian inwi itu sama juga huruf nakis
ya bersukun dihilangkan menjadi inwi. Nah, ini iuki, ini pertama ini pakai aturan 3B yang huruf alif itu yang terakhir dihilangkan, alif nakisnya dihilangkan, iuki, kemudian pakai aturan 11 12 hamzah wasol dihilangkan, sisa waw sukun juga dihilangkan menjadi ki. Ya. Terus udah Pak. Nah, hebat Pak Titang, ini berat semua itu berat semua. Hebat. Siapa yang isim fa'il 33 sampai 37? Sampai Pak 37. Musrif. Pak Musrif. Silakan, Bu Titin. Enggak, Pak Musrif, saya mau bertanya dulu, boleh? Silakan. Ini Pak Musrif tentang fil amr itu. Pada fil amr itu yang di awalnya kan if'il itu hamzah wasol. Di sini aturannya tuh selalu aturan umum 12 tambahan terakhir. Contohnya pada nomor 28 ada aturan umum 12 yang diikut sertakan sehingga jadi rib gitu ya. Untuk menghilangkan hamzah wasolnya. Tapi aturan nomor 12 kan berbunyi aturan umum 12 itu abjad ilat di depan, abjad ilat. Jadi saya pikir itu alif ya, waw ya, ilat. Karena amr itu kan hamzah. Jadi jadi saya nggak memasukkan aturan itu, tapi saya memasukkan aturan yang dari buku tentang pembahasan tentang hamzah di awal kata, Pak Musrif. Jadi hamzah wasol di awal kata tidak diperlukan dihapus gitu. Oke, jadi begini. AU12 tuh untuk ilat karena saya berpikir begitu gitu. Jangankan hamzah wasol, nanti urusan yang dua itu mudhoaf itu juga sebetulnya pendekatannya seperti pendekatan ilat. Itu yang terjadi. Jadi saya mau katakan begini. Kalau ilat beneran ada yang aturannya. Kalau hamzah beneran ada. Dan yang hamzah beneran itu kita sebut hamzah koto. Di tengah-tengah ada namanya hamzah wasol. Tulisannya saja seperti alif. Tulisannya aja udah seperti alif. Gitu. Tapi sebetulnya kita sebut itu hamzah. Hamzahnya tanda kutip seperti banci. Bukan hamzah koto yang selalu hadir dan wajib hadir. Begitu. Nah, oleh karena itu muncul dari di sini yang AU12 juga bisa berlaku kepada hamzah wasol. Padahal AU12 itu berlakunya untuk ilat. Gitu kan, Ibu konfusnya di situ. Nah, ternyata makanya muncul ini, seharusnya ini pakai dalam kurung, nih dalam kurung si AU12 12 itu pakai dalam kurung, karena dalam kurung itu ada kekhususan dari yang khusus lagi. Jadi ternyata itu boleh diambil. Jadi tadi menjadi ada dua, ada dim, ada idim. Kalau ibu pasti pakai idim, gitu kan? Ya. Ibu Titin pasti pakai idim. Tapi kalau kemudian dimasukkan 11-12 jadi dim. Dan ini ditemukan dua-duanya. Gitu, ya. Jadi kaidah ini tidak bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Ya, jadi akhirnya tadi saudara harus sedikit berkompromi bahwa kaidah yang dibuat tidak mampu menjelaskan 100% Al-Quran. Itu tidak bisa. Gitu Bu. Iya. Ya, oke, baik. 12 berlaku juga untuk selain wasol, selain ilat, ya Pak Musrif ya? Iya, selain ilat khusus tetapi untuk hamzah wasol, gitu ya. Saya menambahkan catatan itu. Tetapi itu tidak berlaku kaidah. Kalau kaidah berarti selalu harus. Ini kan tidak harus, ketika ibu pakai yang depan tidak pakai kan? Ya. Nah, jadi makanya ada. Nah, ini harus harus terbuka bahwa ada yang tidak persis seperti yang ditulis di kaidah. Ada masih. Padahal saya sudah tulis 14. Kalau gitu saya tambahin lagi kaidah tambahannya. Bagi panjang dari banyak. Nanti kebanyakan saya nggak mau KBI itu dibuat kaidah yang paling banyak dipakai, bahwa nanti ada beberapa yang salah atau nyeleneh,
atau tidak pas, tidak apa-apa. Itu cuma 1-2 saja. Wong kita masyarakat umum hanya ingin mengenal dari Al-Quran. Jadi ketika di Al-Quran ketemu dim, jangan heran. Ketika ketemu idim, jangan heran. Gitu. Oh iya, mungkin dia mengikuti aturan yang itu. Gitu. Kalau saudara mau mundur kepada ilmunya, nanti lihat, oh ini mengikuti para ulama di mana, ini mengikuti para ulama di mana. Nanti bukunya beda-beda. Ulama anu menggunakan selalu ini. Ulama yang lain tidak boleh, harus selalu hanya sampai di sini. Ada. Udahlah, itu mah kelasnya kelas untuk utak-anik basaknya. Udah. Kalau kita mah udah tahu ada begini aja udah syukur. Gitu. Gitu ya Bu Titin ya. Ya Pak Muslim, terima kasih. Ibu Ernoviana atau Bu Titin nih. Oh, Isim fa'il 33 sampai 37. oh ya, baik Pak Muslim. Ibu Titin dulu, tapi Ibu Ernoviana dilanjut dengan setelah isim fa'il isim maf'ul ya. Ini semua saya pakai. Kenapa saudara lihat ini? Ini tuh penting untuk tahu. Oh ini tipe-tipe fi'il mudhari itu kayak diginiin, fi'il amr tuh diginiin, isim fa'il diginiin, isim maf'ul digituin, isim alat diginiin, isim zaman digituin. Itu sengaja saya kumpulkan. Mengumpulkan soal itu lebih sulit daripada menjawab soal Ibu dan Bapakku. Gitu. Silahkan, isim fa'il 33. Ya, isim fa'il, bismillahirrahmanirrahim. Isim fa'il nomor 33, sayirun. Sayirun itu terkena kaidah aturan umum nomor 5. Sayirunnya itu setelah alif ziyadah tidak cocok dengan abjad ilat, ilat diganti dengan hamzah. Jadi sairun. Mantap, terus. Dan 34 itu sama royibun. Royibun. Terkena aturan AU nomor 5 juga. Kemudian nomor 35 itu terkena aturan Hollywood. Itu pertama terkena aturan khusus 3A. Oh, aturan khusus 3A itu nanti saya lupa. Huruf hilat di akhir, nakis dihilangkan, dihapus. 35 ya. 3A. Ya, huruf hilat di akhir dihapus jadi holy. Nah, asalnya ketik. Nah, dilanjutkan dengan 3C ya pada isim. Bila ada ilat bertanwin dihapus, tanwin diberi ke abjad sebelumnya. Jadi holin. Oke, bagus. Nomor 36 Ghaziun itu sama dengan 35. Jadi yang pertama huruf ilatnya dihapus, kemudian tanwinnya diberikan kepada huruf ilat yang sebelumnya. Jadi ghazin. Kemudian nomor 37 nawiyun. Oh ya, sama juga ini. Terkena AK3A dan AK3C. Jadi nawin. Kemudian nomor 38. Enggak disuruh. Udah. Ibu Titin, itu bagian Ibu Ernoviana. Iya, maaf. Ibu Ernoviana isi maf'ul. Nanti Ibu Dwi isi masdar sesuai dengan judulnya. Oke, silakan isi maf'ul Ibu Ernoviana. Ya, terima kasih Pak Musrif. Nomor 38 Maryubun. Ini dikenakan aturan umum 13 yang mana harokatnya berganti, yaitu harokat nukilat ya. Kilatnya jadi menjadi marubun. Kemudian kena aturan AU6 dihilangkan ya sukunnya menjadi marubun. Kemudian nomor 39 masyurun, yaitu ajwab, sama dengan di atas, dikenakan aturan umum 13, yang mana ya berganti harokat. Kemudian dengan aturan umum 6, harokatnya menjadi harokat ilatnya dihilangkan, menjadi masurun. Kemudian untuk yang 40, maukuyun.
muktaflatif. Jadi ini dikenakan aturan umum 7A, yang mana apabila ada wa dan ya maka diganti ya dengan salah satunya. Jadi sini aturan umum 7A menjadi mauqiyun. Setelah aturan umum 7A diganti mendapat aturan umum 8B, jadi mauqiyun. 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 Kemudian Ulangi tadi 7A gimana bilangnya 7A? 7A apabila dalam satu kata wa dan ya maka wa diganti dengan ya. Apabila salah satunya didahului dengan sukun maka wa diganti dengan ya. Sekarang didahului dengan sukun atau enggak? Enggak. Ya, diganti apa? Sukun mau kuyun. Ya. Ya, 7A udah betul ya. Diganti dengan ya. Terus dengan aturan umum 8B dihilangkan menjadi mauqiyun. Mauqiyun. Itu man. Dengan AU4. AU4 jadi, ya. Mauqiyun. Oh ya, menjadi. Karena itu domah ya. Oke. Nah, kemudian. Domah itu AU4. Oke, terus 41. 41 manwuyun. Ini kena aturan umum 13 nukilat menjadi ma diganti harokat waw sukunnya dengan nun harokat domah dengan nun sukun menjadi manuyun. Kemudian dengan aturan umum 7A dan menjadi tanwinnya diberikan kepada yang sebelumnya 7A dan 8B menjadi maniyun. Oke, boleh. Ya, jadi boleh juga 7A langsung 7B aja sudah jadi manyun gitu bisa ya. Bagus, Bu Ernovia. Ibu Dwi, Masdar, isi Masdar. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waslatun. Ini mengikuti peraturan kelas 1B yaitu bila ada waw pada masdar mu'annas dihapus wawnya sehingga menjadi slatun. Huruf sahih shotnya bersukun sehingga mendapat peraturan AU 9 bila ada abjad sahih di awal kata berharokat sukun ingin diwasolkan diberi harokat maka dikasrohkan harokatnya jadi silatun. Oke, terus kemudian nomor 43 maktowa itu mengikuti peraturan akad 3A bergandengan dengan akad 3C yaitu 3A itu untuk isim nakis ada ilatnya berharokat tanwin maka tanwin diberikan pada abjad sebelumnya sehingga menjadi menjadi makton. Boleh. Kemudian nomor 44 hudayun itu sama akad 3A dan akad 3C sehingga menjadi hudan. Cukup hudan ya. Oke, bagus. Nah, kemudian baru 45 sampai 47 isim zaman, isim makan. Siapa yang mau? Belum angkat tangan. Silakan. Isim zaman, isim makan. Pak Arfah, Ibu Arfah, Kasim. Ibu Arfah? Oh, siapa? Pak Arfah. Maaf. Silakan. Silakan, Pak Hamdani. Siap isim makan. Isim makan azwaj yaitu muisirun. Muisirun ini kena A4 di mana domah cocoknya dengan wawu. Jadi musirun. Terus Maryabun ini kena peraturan AU 13
di mana ada huruf ilat yang berharokat, sedangkan huruf sohihnya sukun, maka nukilat. Jadi maroibun. Kemudian kena AU2 karena fathah cocoknya dengan alif, jadi marobun. Kemudian 47 yaitu mahdayun. Ini kena AU13 di mana huruf ilat yang terakhir harus dihapus, kemudian kena AK3, 3C jadi 1, jadi mahdan. Jadi diganti ke tanwin sebelumnya jadi yun diganti dan, mahdan. Karena ini huruf ilatnya yang terakhir berupa ya, maka mahdannya merupakan huruf bengkok, mahdan. Oke, jadi tanwinnya dipindah ke depan, ya, ketika ya-nya dihapus. Siap. Terakhir isim alat, siapa yang mau terakhir isim alat? Silakan. Boleh, Pak. Silakan Bu Leni Fatimah. Misolun asalnya dan menjadi mirobun, yaitu terkena aturan. Bukan Bu, salah baca. Oh, salah. Oh, misolun. Misolun terkena aturan AU3 menjadi misolun. Wawunya berubah jadi ya. Karena wawunya berubah menjadi ya. Oke. Terus. Kemudian miriyabun terkena aturan AU13, yaitu di mana nukilat. Jadi abjad ilat yang berharokat ditukar menjadi dan huruf ilat ya diganti harokatnya dengan alif menjadi mirobun. Mihdayun terkena aturan akar 3A di mana huruf ilatnya itu dihapus. Yaitu di sini ya. Dan karena ini berharokat 3C berharokat fathah ganti dengan alif menjadi mihdan. Tanwinnya dipindah. Tanwinnya dipindah menjadi mihdan. Iya, 3C kan memindahkan tanwin. Oke, terakhir. Minwayun terkena aturan khusus 3A, yaitu di mana pada huruf ilatnya dihapus, yaitu wawu dihapus, iya-nya dihapus, dan terkena aturan 3C di mana tanwinnya dipindahkan ke wawu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tamat sudah. Dan ini kelas D membuat jawaban bagus, komplit juga, ditulis madi, begitu, ditulis ininya, ditulis di mana, dan dijelaskan AU2-nya abjad ilat setelah ini untuk apa? Untuk kita belajar lagi. Waktu ngetik itu kita belajar. Jadi ketiklah nggak apa-apa AU1 gitu ya. Asalnya dari ini berubah jadi alifnya pakai fathah, berubah lagi jadi alifnya tidak pakai fathah. Begitu. Royaba kena AU2 jadi begini, kemudian kena AU1 berubah jadi bagus, dan seterusnya yang lain ya. Metodenya begitu boleh? Boleh. Kelas E juga sama, waktu dia pakai madi ya, dijelaskan juga tabelnya tadi. Fi'il madi mutwal ajwab ditulis gitu ya, wajannya sampai ditulis wajannya, ketulis wajannya. Kalau sudah ada wajan 8 kita sudah ping, akan kena apa itu? Akan kena aturan siapa yang 10 A, B atau C itu biasanya wajan 8. Nah, terus kemudian kita lihat, oh ini kena aturan 13 jadinya ini, kemudian kena aturan 2 di belakangnya lagi gitu. Ya, kemudian begitu juga penjelasan yang
itunya. Tetapi pas bagian nomor 12 lupanya apa? Ketika dia berbicara kawana, kena AU1 jadi kawal. Betul ini. Wawunya berubah jadi sukun. Nah, gitu. Nah, setelah itu berubah jadi sukun, harus ada yang dihilangkan pakai AU6 harusnya. Hilangkan dulu. Gitu, dengan AU6. Setelah itu dihilangkan baru kena AU2 bahwa yang hilangnya wawu harus kasih domah jadi kul. Nah, hasilnya gitu ya sebelah kanan. Cuma ini kok kepotong, salah. Mohon maaf, kepotong hasilnya. Oke, tambah 1. Kelas F juga bagus, sama. Jadi posisi ilatnya sama sesuai dengan soal. Baru kemudian prosesnya, asalnya apa, step 1 jadi apa, kena step 2 jadi apa. Kalau ada step 3, ada step 4 sudah disiapkan, begitu. Jadi rangkumannya ditulis di sini, gitu ya, ditulis ya. Ini wajannya yang dipakai yang mana, dicocokkan, diambil dari buku, ada wajan 2, wajan 13, wajan 11, tadi itu yang kita bicarakan ya. Jadi ini udah komplit, kelas F juga. Begitu juga kelas A, udah bagus ya. Walaupun ini warnanya membuat saya agak susah baca, tapi is okay lah gitu ya. Tetapi ini ada satu poin di sini, iusil. Nah, ini ada hal-hal khusus di sini bahwa iusil. Nah, ini bagian depan sehingga saya buat 2 kemungkinan gitu, ada ini ataupun itu ya, boleh. Tapi enggak juga nggak apa-apa, udah tahu itu adalah bagian belakang. Kemudian kelas B, nah kelas B yang bawah udah betul, ada AK3 dulu, baru AK3C. Tidak bisa, atau sebetulnya tidak perlu pakai AK3A sekalian, semua aja AK3C boleh. Tapi boleh juga AK3A, AK3C, AK3C, itu lebih bagus. Jadi kalau pakai AK3A dulu, dihilangkan dulu, baru karena hilang, maka tanwinnya dipindah ke depan, gitu. Dipindah ke bagian depan, itu lebih enak, gitu. Lebih bagus AK3A, AK3C. Kalau langsung AK3C boleh juga, boleh. Tapi sekalian yang ini pun AK3C juga, gitu. Jadi harus konsisten atas dan bawah. Yang kelas I, nah yang kelas I kalau kita lihat tadi ada di sini ada misinterpretasi tentang AK2B gitu ya, dan di sini juga ada misinterpretasi. Tolong dicocokkan setelah selesai ini rekamannya dibuka, dikembalikan, dicocokkan kelas I dengan jawaban-jawaban tadi yang telah dibacakan oleh teman-teman, terutama isi maf'ul. Tolong dicek ulang ya. Oke, kemudian kelas G hanya ada sedikit di sini tambahannya. Bahwa mau tawun udah betul kelas 3 itu. Kemudian ini dengan AU1 sebetulnya ini udah boleh gitu ya. Ini pilihan ini atau itu gitu ya. Karena setelah tanwin fathah itu boleh juga tegak, boleh juga pakai alif bengkok. Tetapi ketika ada tanwin tegak, alifnya itu dibutuhkan untuk tanwin apa namanya tanwin, fathah tanwin gitu, fathah ten di situ ya. Oke, kemudian kelas H udah betul, udah bagus, dibuat sederhana karena memang soalnya sederhana, langsung aja dengan AU4 gitu ya. Dengan AU4 karena ini mu maka disesuaikan, jangan pakai alif, pakai wawu. Nah, menurut AU4 dan seterusnya. Ini prosesnya juga digambarkan, udah bagus ya. Kemudian kelas J ini ada kurang juga, sama dengan yang tadi. 3C-nya itu dimulai dengan 3A dulu lah, dibuang dulu, baru kemudian dikasih tanwin. Gitu. Tanwinnya dipindah ke depan. Oke, begitu juga sebaliknya nih, yang kelas J dengan kelas C, untuk soal yang sama, yang ini tidak ada 3A, langsung 3C, kelas C kebalikan, 3A doang gitu. Tapi tidak ada 3C. Dari mana ini tanwin bisa muncul? Yaitu pindah dari belakang ke depan. Oleh siapa? Oleh 3C. Gitu ya. Harus ada. Kebalikan antara kelas J dengan kelas C. Ya. Good. Hati-hati. Hati-hati apa? Masih ingat hati-hati saya? Hati-hati
berkata kalau pakai madi, asalnya adalah kop, waw, dan lam, maka wawunya menjadi kowala, gitu. Tapi kalau kemudian ditasrif jadi kowala, kowalu, kowalta, kowalta, kowalna. Nah, ingat ini ada 9 yang pakai sukun. Gitu. Ada 1 yang pakai wawu alif, ada 4 yang pakai fathah. 4, 1, 9. Nah, tetapi si 419 itu ternyata saudara kena AU1, wawunya itu kena AU1. Begitu juga yang bawah semua kena AU1. Akibat kena AU1 maka kaula, kaulu, dan seterusnya. Sesudah selesai lihat lagi. Yang AU1 itu maka karena di depannya adalah ko, begitu. Maka berikutnya dengan AU2, wawunya yang bersukun tadi harus diganti dengan alif. Jadi kola, kola, kolu, kolat, kota. Selesai. Ada 5 ini. Khusus untuk yang bawah yang bersukun, karena wawunya jadi bersukun, asalnya tidak bersukun, jadi bersukun. Tapi bersebelahan dengan lam yang bersukun, maka wawunya harus dibuang oleh AU6. Karena sudah dibuang oleh wawu 6, harus diberi ciri oleh AK2A. Bahwa yang hilangnya wawu, sehingga diganti harokat sebelumnya dengan domah. Jadi kulna, kulta, kultuma, kultum. Sering dengar kan kultum, kulti, kultuma, kultunna. Ingat karena ini wanita jamak. Kultu, aku, kulna, kami berkata. Begitu. Inilah yang terakhirnya fi'il madi. Makanya saya bilang hati-hati. Ini belajar proses. Begitu juga ketika saudara bandingkan kola dengan kana. Oh sama Pak. Kola yakulu, kana yakulu. Sama. Nanti dulu. Hati-hati. Ingat. Kola, kola, kolu, kolat, kota. Udah sampai sini kan? Tadi juga sama. Kulna, kulta, kultuma, kultum. Yang tadi kan? Clear kan ini? Clear. Tapi hati-hati ketika kana, kanu, kanat, kanata, kunta. Nah, di sini ada kunna. Ini berhenti sampai di sini. Ini tidak mau berhenti sampai di sini. Kenapa? Ada nun berjajar. Di mana nun yang depannya bersukun. Kena AU8B. Maka dia harus ditasjid. Jadi kun. Nah, bedanya di situ. Beda dengan di sini kulna. Masih ada sukunnya. Si lamnya di sini. Lamnya yaitu dalam hal ini nun digabung. Jadi kunna. Yang lainnya sama. Kuntum, kunti. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada tambahan. Ini harus hati-hati. Nah, gitu. Berikutnya, apalagi yang harus hati-hati? Mudhorik. Udah kan minggu lalu? Udah. Yakulu kena 13. Kop dan wa harus nukilat. Karena wawunya dapat domah. Kopnya kena sukun. Ditukar jadi yakulu. Yakulani. Yakuluna. Yakulu. Betul kan? Betul. Nggak ada masalah. Ketemu di sini. Yakulu. Nah, mulai sekarang ini ada juga kayak tadi, kayak yang ini. Nah, kayak yang ini sering harus hati-hati nih. Harus hati-hati nih. Siapa ini? Wanita nih. Wanita jamak ini. Nah, harus hati-hati. Ketika wanita jamak, yakulna ini ada wawu dengan lam bergandengan. Kena AU6, wawunya dibuang. Yakulna, wawunya jadi hilang. Tuh. Ternyata wanita jamak tidak hanya satu. Ini wanita jamak adalah ghaib. Ini wanita jamak adalah untuk mukhotob.
Nah, ini juga takulna sama juga diperlakukan. Jadi ini dua, masih ingat 5, 5, 2, 2. Pas bagian 2 yang ini, itu harus hati-hati. Ketika mudorik ada di 2 tempat. Ketika madi nanti khusus untuk kana ada di 1 tempat. Begitu. Nah, gitu ya. Atau hati-hati. Harus hati-hati yang lain apa lagi? Hayya, hidup, Yahya. Ini halaman 801. Coba lihat. Nomor 105. Nah, ini ayat 26 Al-Baqarah. Tapi Hayya, Yahya itu ada di halaman 801 urutan 105. Hayya, hidup. Itu wajan ke-4. Gitu. Nah, ketika kita buat muridnya, wajan dibuat jadi wajan 10, ista masih ingat, wajan 10, tapi mudorik menjadi yastah. Nah, jadi fa-nya diganti dengan ha, ain, fa'ala ini, fa'ala, ya. Yaftailu, 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 karena wajan 10, yaftailu menjadi, sekarang menjadi yastahyiyu. Nah, menjadi yastahyiyu. Ini yastahyiyu. Yastahyiyu, yastahyani, yastahyiyuna, yastahyiyu. Nah, ini kemudian kita lihat. Ada ingat kalau namanya mudorik 5, 5, 2, 2. Apalagi Pak Rudi diulang-ulang yang gitu. Sekali ini kena yastahyiyu dengan AU1 bahwa ya yi ini tidak cocok dengan yi ini tidak cocok dengan doma. Gitu, dengan dia berdoma, maka domanya harus dihilangkan dengan AU1 bahwa tidak memiliki harokat. Jadi yastahyi, boleh. Karena itu sudah kena, maka ada teman yang lain 5, masih ingat. Ada 5, mana lagi? Ada 5 yang UU semua, yang 5 pertama yang semua pasti kena semua. Yastahyiyu jadi yastahyi, jadi yastahyi, jadi nastahyi, ini astahyi, nastahyi, ya sesuai dengan itunya ya, domirnya gitu. Kemudian hati-hati juga, ada juga di sini yang una mana? Yang ini, yang una. Yastahyiyuna dengan aturan 3E dia mengatakan bahwa ini ya yang berjajar di sini yastahyiyuna kena 3E, kemudian ya-nya itu dihilangkan. Coba 3E tadi bilangnya apa? Aka mana aka 3E. Ini buatannya apabila ada una ada ina, maka dihapus abjad ilatnya gitu, maka menjadi yastahyuna begitu ya. Dan ini harus dicek juga di tas, kalau ini ya cari yang tas. Nah, ada juga. Di sini di 3E ada lagi ina, satunya punya ina, yang ini ina ya. Yang ina menjadi yina. Yastahyina kena 3E. Oh, ini kebetulan sama gitu ya. Berarti dia tetap seperti itu. Jadi ini bertiga. Asalnya ini 2, yang 5, kemudian ini 2, kemudian ditambah ini oleh 3E gitu. Jadi begitu caranya. Jadi harus hati-hati, dilihat dulu gitu. Yang ini, yang 5 tadi gitu ya. Kemudian yang ini, yang barusan yang kena aturan 3E. Begitu juga kalau saudara pakai wajan 7. Hayya wajan 7, mudorik bagaimana? Yu, kalau wajan 7 menjadi yu. Yuhyiyu. Nah, mana yuhyiyu? Begitu. Yuhyiyu, ingat U ini kena lagi yang tadi 5 berlima, jangan lupa berlima. Nah,
Yang 3E bertiga. Yang una tadi yang 3E bertiga, hati-hati. Gitu ya. Itu kena 3E semua, hati-hati. Nah, ini yang 5 dan ini yang 3 tadi. Kemudian hadaya, yahdiyu, gitu. Ini wajan 2, memberi petunjuk. Kalau mudoriknya, yahdiyu. Ini yahdiyu nih. Yahdiyu. Kena AU1 menjadi tinggal yahdi, gitu. Tapi kalau yang ini yahdiyu kena, berarti ini 1, 2, tetap aja harus selalu berlima. Dan kemudian ini yang bertiga tadi, gitu. Sama sebetulnya. Nah, cuma ini dipepetkan. Ini harusnya di sini aja nggak apa-apa ya, bareng-bareng. Cuma untuk supaya jelas saya pisah ya. Yang itu akad 3-nya. Kena itu, jadi yahduna, yang ya-nya dibuang. Kena akad 3, ya-nya dibuang. Nah, gitu ya. Harus hati-hati, gitu. Oke, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kebetulan tidak ada yang bertanya dari setiap kelas. Dan saya persilahkan apabila saudara-saudara ada yang masih mau bertanya sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.